Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Langsung aja kita ke pertransferan. Yang pertama soal Igor Sergiv. Ini banyak banget yang hujat kami ya, dan bilang kami hoax saat kami bilang Igor Sergiv ini dondil ke Persib. Tapi ternyata malah justru ke klub Persepolis FC. Entar dulu, ini yang on siapa ya? Apa kami pernah bilang resmi? Kan kami nggak pernah bilang resmi, kecuali kami bilang Igor Sergiv resmi ke Persib, baru kalian boleh hujat kami. Kan kami bilang don't deal. Dan berkali-kali kami bilang ya, selama masih ada kata deal atau don't deal, belum ada kata transfer resmi atau resmi, semuanya bisa berubah. Karena itulah sistem transfer sepak bola. Yang on siapa? Sama kasusnya dengan Fajar Faturrahman. Ada yang bilang akan ke Dewa United, ada yang bilang akan ke Malut United, ada yang bilang akan ke Bali United. Bahkan yang terbaru kabarnya ke Persija. Ini pun sama. Selama belum ada pengumuman resmi dari pihak klub manapun boleh merumorkan dia. Kami akui info dari agennya Fajar sih memang mengatakan ada tawaran dari beberapa klub di Indonesia. Tapi soal siapa dan klub mana yang akan mendapatkan Fajar, kan nggak ada yang tahu, cuma Fajar, agen, dan klub tersebut. Kecuali kasusnya kayak Ardi Idrus, itu kan udah resmi karena udah diumumin sama pihak Borneo FC. Ardi Idrus didapatkan dari Bayangkara FC. Kasusnya Fajar ini atau dengan Igor Sergiv ini sama dengan kasusnya Noah Sadowi. Yang kemarin itu kami sempat bilang dia ini main di Liga India ya. Kan awalnya dirumorkan akan masuk ke Persita Tangerang. Tapi kan tiba-tiba ada rumor katanya justru akan ke Dewa United dan juga beberapa klub lain. Sama ini pun kita pun sama-sama belum tahu kemana akhirnya si Noah Sadowi ini akan berlabuh. Intinya selama belum diumumkan sama klub manapun, nggak usah on, nikmatin aja rumornya. Bagaimana dengan Martin Paes yang kabarnya di Instagramnya memposting kembali ke Amerika? Ini pun banyak yang hujat kami. Katanya ke Persib, kok balik ke Amerika? Lah situ yang on. Apa salahnya dia balik ke Amerika? Kan emang klubnya di Amerika. Kalaupun Martin Paes akan main di Liga Indonesia, emangnya lu pikir nggak perlu urus izin dari klub sebelumnya gitu? Sementara klub sebelumnya kan di Amerika, ya urus izin dulu lah kalau memang bener main Indonesia. Kalaupun nantinya batal ke Persib, itu hal yang wajar buat kami. Sebab itulah sistem bursa transfer. Jangankan baru dondil atau 90% yang udah diumumin aja, itu bisa aja kok ngebatalin. Kami waktu itu bilang Martin Paes dondil ke Persib itu per tanggal 31 Desember 2025. Sebab dalam pantauan kami di tanggal 31 Desember 2025 tersebut Martin Paes itu fix ke Persib. Tapi patut dicatat itu tanggal 31 Desember. Sekarang udah tanggal berapa nih? 5, 6, 7 ya, Januari 2026. Artinya ada jeda waktu 1 mingguan. Dan dalam bursa transfer sepak bola itu jangankan 1 minggu, jangankan 1 hari, 1 detik pun bisa terjadi apapun. Kami di sini lagi nggak bela diri lu ya, cuma ngejelasin aja karena sistem bursa transfer sepak bola itu kayak gitu. Gini deh secara simpelnya,
Selama kalian belum ngelihat si pemain datang ke klub tersebut atau ikut latihan di klub tersebut, ya berarti bisa saja dia batal atau nggak jadi. Kecuali kalau udah terlihat di tempat suatu klub atau ikut latihan, baru kalian bilang kami hoak gitu kan. Tapi kan kalau dia belum datang ke klub apalagi ikut latihan, ya kan semuanya bisa berubah. Jangankan itu, orang udah ikut latihan aja pernah bisa batal. Contohnya Dewangga dulu ke Persib juga pernah batal, udah ikut latihan loh. Tapi emang susah sih ngejelasin ke SDM bangsa ini yang makin lama makin rendah pola pikirnya ya, ilmu pengetahuannya dan isi otaknya, cara berpikirnya alias ya kecerdasannya lah ya. Nggak pemain, nggak pelatih, nggak penonton, nggak supporter, nggak klub, nggak wasit, sama semua. Contoh di Liga 4, ada pemain tendang pemain lawan. Lu main bola apa main pencak silat? Lalu soal Rafael Strike yang juga kena kartu merah lawan Bayangkara FC. Ini kan aneh, sampai dilemparin botol. Kan lucu nih orang Indonesia. Emangnya lu pikir pemain bola nggak pernah atau nggak boleh kena kartu merah gitu? Terus apa lagi kejadian? Sadil Ramdhani, kartu merah, dihujat juga. Ezra Walian, sikut Dewangga, dihujat juga. Nggak punya tiket, bobol stadion. Itu kenapa kalian nggak hujat? Itu ada tuh kasus kemarin di Kediri. Jadi memang akut ya masalah bangsa ini, banyak yang harus diperbaiki. Mental, attitude, tata krama, sopan santun, etika, pemahaman ilmu, dan juga cara berpikir yang semakin lama semakin merosot di bangsa ini. Lalu bagaimana dengan nasib Federico Barba? Kan kami udah bilang, udah berkali-kali bilang, agak sulit bagi Persib buat mempertahankan Barba. Tuh lihat di IG-nya aja, udah nggak ada tuh, udah nggak pakai nama Persib. Bahkan ada komentar kemarin tuh ya, dia bilang, entah main kemana tapi harus balik ke Eropa demi keluarga. Jadi ya, kami sekarang no comment. Soalnya kami jelasin pun tetap kalian hujat kami kok. Masih ingat video yang ini? Ini tuh video kami saat kami bahas soal siapa ya? Beberapa pemain di Liga India yang akan eksodus ke Liga Indonesia atau mau dipinjamkan ke Liga Indonesia. Karena di Liga India itu kan lagi apa? Lagi kacau ya, lagi berhenti ya, lagi di banned ya. Nah, salah satunya adalah Tiri alias Jose Espinoza dari Mumbai City di India ya. Nah, sekarang si Tiri ini justru dirumorkan ke Persijap Jepara. Tapi kami pastikan rumor lu ya. Karena nggak menutup kemungkinan klub lain juga masih berminat juga sama Tiri, makanya masih rumor. Kemudian bagaimana dengan Rio Matsumura dari Persija yang dirumorkan akan dipinjamkan ke Arema? Kami memang kemarin dapat info dari sumber kami di Persija, ada pembicaraan soal Matsumura. Tapi ini belum fix loh ya, masih negosiasi. Jadi soal peminjaman Rio Matsumura dari Persija ke Arema ini masih dalam tahap negosiasi. Soalnya katanya si Matsumura ini pengen bertahan di Persija, atau kalaupun Persija udah nggak lagi ngebutuhin dia, si Matsumura ini pengen mutusin sendiri klub mana yang akan jadi tujuan selanjutnya. Jadi kalau soal ini kami belum bisa bilang apakah beneran ke Arema atau enggak, ditunggu aja. Dari Dewa United. Nah, Dewa United kabarnya akan melepas Privat Embarga. Ada dua klub yang jadi tujuan Privat Embarga, antara ke Bayangkara FC atau ke Kompong Dewa di Kamboja. Ya kalau tebakan kami sih palingan ya ke Kompong Dewa lah ya, karena kan Kompong Dewa ini di Kamboja. Privat Embarga juga paspornya Kamboja, apalagi pemain Kamboja kalau di Indonesia itu jarang yang klop ya. Kemarin siapa tuh? Andreas Neto ya. Di Bayangkara juga malah jeblok. Dan Privat Embarga musim ini juga setelah dia jadi warga Kamboja juga jeblok ya. Dulu balik di Bali United dia bagus itu kan, dia belum jadi naturalisasi Kamboja. Tapi ya nggak tahu juga kemana nih akan berlabuh si Privat Embarga. Sebelum lanjut, kita akan coba sedikit bahas soal ACL 2. Ada beberapa aturan atau regulasi baru di ACL 2, khususnya di babak 16 besar. Yang pertama, di babak 16 besar itu, gol tandang tidak dihitung. Paham nggak maksudnya?
Maksudnya gini, contoh nih misalnya Persib lawan Racanburi. Leg pertama kan di Bandung, misalnya skornya 2-1. Itu kan Racanburi cetak gol ke kandang Persib tuh. Nah, nanti leg kedua di Racanburi atau di Thailand, misalnya skornya 0-1 nih untuk Racanburi. Itu Racanburi kan kalau dihitung gol tandang berarti kan lolos, tapi nggak bisa nih di ACL 2. Karena yang dihitung cuma agregatnya. Kalau di Bandung skornya 2-1, terus di Thailand skornya 1-0, ya agregatnya tetap 2-2. Dilanjutkin ke babak selanjutnya, perpanjangan waktu sampai ke tos-tosan. Paham ya? Jadi di babak 16 besar ini, gol tandang itu nggak dihitung. Mau berapapun tim tamu nyetak gol di kandang Persib misalnya gitu, itu tetap nggak dihitung. Dihitungnya apa? Nanti skor akhir di leg kedua. Atau mungkin dibalik deh. Di Bandung misalnya skornya 1-0 deh buat Persib gitu kan. Terus di Thailand menang nih, Racanburi menang 2-1. Tetap itu skornya 2-2. Dilanjutin ke babak perpanjangan waktu sampai tos-tosan. Gitu, paham ya? Yang kedua, di babak 16 besar ini udah pakai VAR, tapi nggak usah terlalu ngarep. Karena ya sama-sama kita tahu lah ya, wasit AFC itu 11-12 kualitasnya dengan wasit Indonesia. Yang ketiga, boleh ngedaftarin pemain baru tapi maksimal cuma 5 dan batasnya itu 5 hari sebelum laga dimulai. Nah, ini nih agak repot buat Persib. Di babak 16 besar itu boleh sih ngedaftarin pemain baru tapi cuma 5 maksimalnya, nggak boleh lebih. Tapi kan ini repot. Kenapa? Misalnya Persib nih di babak grup udah ngedaftarin yang namanya Federico Barba, Rezaldi misalnya kan, William Marsilio dan lain-lain. Ternyata para pemain ini dilepas sama Persib. Total berapa deh? Misalnya Persib ngelepas 10 pemain. Itu kan berarti Persib cuma kehilangan 10 pemain, cuma boleh nambah 5 aja. Kok gitu? Ya iyalah, karena yang 10 itu, yang 10 di babak grup itu udah terdaftar di babak grup. Jadi nggak boleh. Ya nggak boleh apa ya, walaupun udah dicoret sama Persib tetap mereka terdaftar. Jadi Persib cuma bisa nambah 5 aja. Jadi ya rugi, kehilangan 10, nambahnya cuma 5. Makanya Racanburi mah pinter, dia mah nggak ngelepas pemain asing, cuma nambah pemain asing. Jadi kalau di total kemarin 9 ya pemain asing Racanburi. Sekarang kalau tambah 5 ya 14 totalnya. Sementara Persib ya ngap-ngapan. Masih nggak paham? Aduh, gimana ya jelasinnya? Gini deh, secara singkatnya. William Marsilio, itu kan udah main di ACL 2. Federico Barba, udah main di ACL 2. Terus siapa? Adam Zibek, udah main juga, udah terdaftar juga kan? Semua pemain Persib di putaran pertama ini itu udah terdaftar di ACL 2. Artinya, kalau dilepas sama Persib, itu nggak boleh digantikan. Cuma boleh nambah lagi. Kalau misalnya Persib ngelepas 7, ya udah. Yang masuk cuma 5 di ACL 2 yang baru. Masih nggak paham juga? Aduh, bingung saya ngejelasinnya kalau nggak paham juga. Atau mungkin saya yang susah ngejelasin ya. Tapi kalau yang udah paham, hebat kalian ya. Berarti kalian otak kalian encer tuh ya. Nah itu ya beberapa regulasi 16 besar ACL 2. Jadi kalau nanti kalian nonton ya ada hal-hal yang aneh, nggak usah emosi lagi. Misalnya, kok si Anu mah pemainnya banyak, kok Persib mah dikit. Kok Persib menang di ase kenapa nggak dihitung? Ya itu kami udah jelasin ya. Berarti kalian yang udah nonton video ini tapi masih nggak ngerti juga ketika ACL 2 dijalankan, upgrade otaknya.